siapa? Nyembah Yesus. Nah, tapi Yesus nggak ada bilang. Oke, sudah? Sudah? Sudah. Baik. Saya akan gunakan logika sakit orang Islam ini ya, teman-teman ya. Karena memang saya percaya tidak ada orang Islam itu yang waras kalau ngomongin agama. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo jangan cuma sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Kursi bangku dipecah-pecahin, surupan. Karena memang itu ajaran Islam itu kayak gitu teman-teman. Jadi kalian jangan bilang bahwa Islam itu cinta damai, lembut. Gak ada itu. Sedangkan sesama mereka saja mereka bertikai kok gimana. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29. Islam itu akan berbuat keras kepada orang-orang kafir. Jadi jangan kau mengatakan Islam lembut-lembut. Baca Quran. Nekat yang nyata kamu katakan demikian. Ya. Kita kasih naik ada. Bentar ya, kita pilih, lihat dulu orang-orangnya. Assalamualaikum. Namanya ini Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Silakan nyalakan kamera Anda. Waalaikumsalam Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim kan? Muslim Bang. Mau berdiskusi? Yuk. Oke, silakan Bang. Jangan merokok Bang. Oke. Jangan merokok. Iya Bang. Saya tahu kalau lagi ngomongin Muhammad sama Allah itu memang pantas rokok ditemani minuman keras. Saya tahu, tapi jangan Anda lakukan itu, ya. Walaupun pantas ngomongin Allah dan Muhammad itu dengan merokok dan minum minuman keras. Loh, buktinya Anda merokok. Gimana? Penjelasnya tidak kan? Ya sudah, coba apa yang mau Anda sampaikan, silakan. Saya mau bertanya pada Anda. Silakan. Nah, coba Abang jelaskan di mana Yesus bilang sembahlah aku. Di mana Yesus bilang sembahlah aku, nggak ada. Jadi Abang nyembah siapa? Kristen nyembah siapa? Nyembah Yesus. Nah, tapi Yesus nggak ada bilang. Oke, sudah? Sudah? Sudah. Baik. Saya akan gunakan logika sakit orang Islam ini ya, teman-teman ya. Karena memang saya percaya tidak ada orang Islam itu yang waras kalau ngomongin agama. Baik. Bang, saya baca Al-Quran itu sudah dari Al-Fatihah ke Anas, balik lagi ke Anas ke Al-Fatihah,
itu lebih dari 100 kali. Coba, di Quran mana ada Muhammad berkata saya adalah Nabi? Coba. Jadikanlah saya Nabi, coba. Di Quran mana? Kami nggak nyembah Muhammad. Bang, saya nggak nanya itu. Anda menjadikan Muhammad sebagai Nabi nggak? Abang bertanya, saya menjawab. Bang, tenang Kami dulu. tidak menyembah Tenang. Apakah Anda menjadikan Muhammad sebagai Nabi? Iya, Nabi. Oke. Di mana dalam Al-Quran jadikanlah saya Nabi? Coba. Iya. Saya tidak menyembah Muhammad. Ini nggak nyambung. Bapak tidak menyambung. Abang yang tidak menyambung. Kami mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi kan statement Anda begini. Kalau orang tidak memerintahkan, maka logika Anda jangan dilakukan. Setuju? Yesus tidak pernah bilang sembahlah saya, berarti logikanya jangan sembah Yesus, betul? Ya. Oke. Adakah perintah kepada Muhammad, wahai umat muslim, jadikanlah aku sebagai nabi dalam Al-Quran? Ada nggak perintah seperti itu? Yang merintahkan siapa? Kalau Allah bilang, Muhammad. Ya, nabi. Iya. Ada nggak Muhammad ada. mengatakan, jadikanlah saya nabi, wahai umat muslim? Ada nggak? Tidak, cuman kami tidak. Terus kenapa kau jadikan dia nabi? Berarti kamu nekat yang nyata. Kamu tahu arti nabi. Gini loh, saya itu hanya ingin menggunakan nalar logika kamu kalian. tahu arti nabi. Kalau tidak diperintahkan, bukan artinya sesuatu itu dilarang. Satu contoh ya. Coba, ada nggak di sini tertulis bahwa ini gelas? Ada nggak? Ada nggak dibilang saya adalah gelas? Ada nggak tertulis di sini? Ya. Tidak ada. Apakah artinya ini bukan gelas? Itu gelas. Oke. Di dalam Bible tidak ada Yesus bilang sembahlah saya, tolong sembah saya. Nggak ada. Tetapi di dalam Bible, Yesus itu disembah. Tidak pernah Yesus bilang, jangan sembah saya. Nggak ada. Ketika Yesus disembah, dia tidak pernah menolak. Tetapi Yesus tidak pernah minta dirinya untuk disembah. Yang minta disembah itu justru setan. Iblis yang minta disembah itu. Nah, karakter iblis itu sama. Karakter iblis di dalam Bible itu sama seperti Allah. Allah minta disembah dia. Coba sekarang saya tanya, Allah minta disembah nggak? Itu kan wahyu. Dia Sebentar, saya nggak wahyu. nanya itu wahyu atau bukan. Apakah Allah minta disembah? Saya jawab dulu. Anda nyembah siapa? Kamu nyembah siapa? Coba, saya tanya dulu simple. Apakah Allah minta disembah? Kamu nyembah siapa? Nah kan ditanya, dia nggak mau jawab. Pertanyaan saya itu kamu nggak jawab. Wah. Tadi sudah saya jawab semua pertanyaanmu, Bang. Kami orang Kristen menyembah. Menyembah yang dimaksud di sini bukan seperti menyembah pengertian kalian ya, yang gini-gini. Bukan begitu menyembah yang dimaksud dalam agama kami itu. Di dalam agama kami yang dimaksud dengan menyembah itu avodah atau beribadah, berbakti. Berbakti itu maksudnya melakukan perintahnya. Contoh. Yesus bilang, misal nih, jangan mencuri. Ketika itu saya lakukan, itulah bentuk pengabdian atau avodah atau ibadah saya kepada Yesus. Bukan begini-begini. Seperti agama orang Islam, mana? setelah begini-begini, maling. Boleh mencuri. Setelah begini-begini, korupsi. Itu. Orang Islam itu, Bang, tidak dilarang untuk korupsi, tidak dilarang untuk berzina. Masuk surga bahkan, gimana? Siapa yang mengatakan seperti itu? Orang Kristen banyak. Tidak tahu Anda. Baik, saya putarkan. Menurut Muhammad, seseorang yang mengucapkan syahadat masuk surga. Walaupun dia berzina, walaupun mencuri. Siapa yang bilang? Loh, saya tunjukkan. Ya. Saya akan tunjukkan ya. Apakah benar yang saya katakan tersebut? Perhatikan. Tolong dengarkan. Anda pasti tahu ini suara siapa?
Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Nah, berzina, mencuri, masuk surga. Lanjutkan. Baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Sungguh luar biasa kalian ini mengatakan Kalian tidak dipersoalkan. Nih, saya tunjukkan hadisnya Bang ya. Berzina, mencuri, masuk surga. Inilah ajaran agama Islam, Bang. Aduh. Balikin kamera saya. Nih. Makanya dalam agama Islam, orang Islam tuh tidak tahu pengertian ibadah, tidak tahu pengertian menyembah. Yang orang Islam tahu itu gerakan-gerakan badan. Makanya maling jalan terus, korupsi lancar. Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami, ini hadisnya ya. Nih, Sahih Bukhari 1161. Hadisnya mutawatir. Saya teruskan. Dan seterusnya dari Abu Dzar. Telah bersabda Rasulullah. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku mengabarkan kepadaku. Atau beliau bersabda. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Jadi Bang, orang Islam itu yang penting tidak menyekutukan Allah, maling, berzina, masuk surga. Jadi bahkan Bang, nih saya balik dulu kamera saya ya. Nih, bentar Bang ya. Bahkan Muhammad itu tidak ngerti apa itu menyekutukan Allah. Coba sekarang saya tanya. Nih Bang, nih. Ketika seseorang lebih mentaati iblis, lebih mengikuti perintah iblis ketimbang perintah Allah, dia sedang menyekutukan Allah nggak? Maksudnya coba ulang Bang. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya. Ketika Allah berfirman, jangan berzina. Tetapi seseorang tersebut malah lebih mengikuti iblis dengan melakukan zina. Pertanyaan saya, dia sedang menyekutukan Allah nggak pada saat itu? Iyalah. Iya. Kan karena dia berzina, betul? Ya. Nah, tapi kata Muhammad, orang yang berzina, yang penting dia tidak menyekutukan Allah masuk surga. Makanya Muhammad tidak ngerti apa itu menyekutukan Allah. Muhammad itu ilmu agamanya tidak lebih baik daripada Anda. Nih, saya balikkan. Nih, Bang ya. Nih, lihat nih. Tolong ya, mungkin agak kurang besar Bang. Nih, perhatikan. Bahwa barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, ada sahabat bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Jadi dalam sudut pandang Muhammad, Bang, dalam sudut pandang Muhammad, berzina atau mencuri itu tidak menyekutukan Allah. Atasnya dibaca Bang, dia kan telah bertobat. Dia telah Mana bertobatnya Bang? Coba tunjukkan kepada saya kata-kata bertobatnya, mana? Maknanya, baca dari atas. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Wasi, Adab dan seterusnya, Abu Dzar radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah, baru saja datang kepadaku utusan Robku untuk mengabarkan kepada menggalang dana untuk kegiatan pengadaan ambulan ya teman-teman. Semoga ini bisa terlaksana ya, sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit
Kalau hati teman-teman tergerak dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera ya di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar. Ya. Selain itu, kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia ya. Di sini dukung teman-teman ya, karena kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi kami tidak memaksa sama sekali ya. Ini hanya untuk untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu ya. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara materi, doakan saja juga. Sangat kami butuhkan doa itu luar biasa, karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang ya. Itu teman-teman ya, sekecil apapun itu dukungan ya, dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kita, karena kita juga banyak program-program teman-teman, dan juga ada Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Ada satu pelayanan luar biasa juga yang juga butuh dukungan kita ya. Atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, pasti masuk surga. Aku tanyakan, aku ini maksudnya sahabat Muhammad, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun berzina atau mencuri. Gak ada di sini pertaubatan, mana bang? Itu udah salah itu udah salah. Berarti Muhammad salah di sini. Bukan buka Al-Quran, iya kan? Oke sebentar, berarti ini hadis ini sesat. Ya, abang aja lah mencernanya. Loh, enggak, aku tanya dulu sama abang. Menurut abang hadis ini menyesatkan enggak? Iya. Kalau dari kata-kata seperti itu, iya. Oke, berarti kesimpulannya Karena Muhammad itu menyesatkan, betul? Loh, itu bukan Muhammad, itu kan hadis. Bang, itu hadis ini Bang. kata siapa? Dari siapa hadis ini? Itu kan penerusan dari syekh yang akan apa itu yang telah berlalu. Tapi dikatakan dari Muhammad kan? Rasulullah bersabda kan? Ya sama aja kayak orang abang kan bisa aja berdusta. Nah, baik. Baik, maka saya pernah mengatakan begini bang. Ini abang ini mantap nih. Gini bang, saya pernah bilang begini. Kalau Anda membaca hadis dengan sungguh-sungguh, satu malam saja Anda habiskan untuk mempelajarinya, maka akan Anda simpulkan bahwa buku itu menyesatkan dan Anda segera jual atau Anda buang itu kepada tukang loak. Setuju? Saya lihat dulu hadisnya sahih atau tidak. Kan saya punya Al-Quran. Bang, tadi sudah saya kutipkan perkataan Abdul Somad. Apakah Abdul Somad kurang ternama menurut Anda untuk Kan mengungkapkan bahwa hadis itu palsu atau tidak? Sepenggal. Coba lanjutkan sampai habis. Baik, baik. Kita putarkan ya, kita putarkan. Ya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarat, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Lanjutkan. Lo itu sudah selesai gimana? Ya, itulah abang kan hanya lihat TikToknya sepenggal-sepenggal. Bang, berzina, mencuri, itu kan hadisnya sudah kutunjuk tadi bang. Di mana ada tambahannya lagi? Walaupun dia berzina, walaupun mencuri, yang penting tidak menyekutukan Allah. Emang kalian bikin pening.
Bikin pening, bikin pening. Kalian tuh cuma sok pintar. Bukan marah-marah kan? Gini aja lah, Bang. Tadi Gini Anda aja lah, sudah Bang. bilang. Gini aja lah, Bang. Gini ya, Bang. Mana? Mana diciptakan? Manusia apa Tuhan? Nah, lari kan, lompat lagi. Kok manusia apa Tuhan? Berat, saudara-saudara. Mana yang diciptakan? Manusia apa Tuhan? Bang, sudah. Sekarang gini saja. Anda akui atau tidak bahwa ketika hadis yang saya bacakan tadi itu saya baca, Anda mengakui bahwa itu sesat? Abang, saya bertanya dulu. Kan saya duluan bertanya. Coba. Ya, Abang jawab. Biar Mana kita dibuat? simpulkan dulu. Tuhan Nanti atau setelah manusia? kita simpulkan, kita masuk ke situ. Anda simpulkan nggak bahwa hadis tadi sesat? Saya tidak bilang sesat. Cuman dari kata-kata sepenggalnya saya merasa itu sesat. Baik, Karena itu yang saya sepenggal. tampilin lagi. Sepenggal katanya, sepenggal. Sudah saya baca. Di mana sepenggalnya? Aduh, sungguh nekat nyata ini, lihat, perhatikan. Di mana sepenggalnya? Coba nih. Anda yang baca ya. Kalau saya lagi yang baca nanti cuma saya ngerti agama Islam. Coba. Itu yang sepenggal. Sepenggal itu. Ini hadisnya. Iya. Ini penutupnya sampai di sini. Di mana di sini saya baca yang sepenggal? Itu hanya sepenggal. Dia panjang itu, Bang. Karena apa? Allah Maha Pemaaf. Bang, di mana di sini saya panjangnya di mana? Ini udah lain lagi nih. Ini udah berhadis yang lain lagi. Beda ini. Ini kan sampai di sini saja nih. Sunan An-Nasai 1161. Udah mentok sampai sini terjemahannya. Ini hadisnya sahih. Di mana di sini dikatakan tidak lengkap, Bang? Di sebelah mana? Itu hanya sepenggal, Bang. Coba di mana? Lanjutannya mana kalau sepenggal? Ya, itu kan saya kurang tahu. Nantilah saya buka Oke, ini baik. hadis. Anda sudah simpulkan bahwa ini sesat? Ya. Ya. Oke, berarti Muhammad Saya mengajarkan sepenggal. kesesatan? Tidak. Saya tidak mengatakan. Oke, siapa yang itu ngajarin ini? Siapa yang ngajarin ini? Ya, gitu. Ya, sama seperti sama seperti kalian. Nah, Aduh, jangan dipaksakan lah, Bang. saya tadi, Bang. Ya sudah, Bang, gini saja. Ya, Tuhan atau manusia di luar diciptakan? gini, Bang. Anda kalau perkara yang dasar saja nggak lulus, nanti kalau Ya, apa perkara yang yang lebih jawab? tinggi, Anda pasti nggak ngerti. Kok nggak ngerti? Tuhan atau Ini manusia? saja yang sederhana saja Anda tidak paham. Kamu yang tidak paham. Baik, Coba kamu jawab. baik. Oke, kata Tuhan itu bahasa Arabnya apa, Bang? Apa bahasa Arab Tuhan itu? Nggak ada Tuhan. Ya memang setuju, saya nggak ada kata Tuhan dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya Tuhan. apa? Ya ada kata Tuhan. Saya setuju dengan Anda. Kata Tuhan Tapi itu jangan bahasa samakan. Indonesia. Roh dengan Tuhan itu berbeda. Bang, tenang ya. Kalian tenang. samakan. Tenang, Bang. Kata Tuhan itu bahasa Indonesia, setuju? Ya. Kata itu tidak ada dalam bahasa Arab, setuju? Ya. Oke, lalu kata itu berasal dari bahasa Arab, dari bahasa apa? Itu kan terjemahan tuh, Tuhan tuh. Bahasa aslinya apa? Ya. Saya tidak tahu. Dari tadi ya udah dibahas saja. Iya, Tidak iya, ada Tuhan. iya. Dari tadi iya terus aja. Aduh. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita. Setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan, terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Di mana ini yayasan, teman-teman ya. Yayasan yang kita di bawah naungan gereja YouTube ya. Di situ tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan
bukan cuma sekedar akademik tapi juga secara rohani ya. Saat ini ada sekitar 30-an kurang lebih anak yang dibimbing di sana setiap harinya, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap, dan disinilah kita bisa ambil bagian. Di bawah naungan Gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini, tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh saudara-saudara ya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari jadi saluran kasih, jadi bagian dari perubahan hidup mereka ya. Kalau kamu bergerak dan ingin ambil bagian, silahkan cek info rekening atau barcode di layar, dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye. God bless you all.